Film horor Janji Darah yang diproduksi oleh Max Pictures mengisahkan pasangan suami istri muda, Raihan, Emir Mahira, dan Sharon, Natasha Wilona, yang menantikan kelahiran anak pertama mereka setelah setahun menikah. Kebahagiaan mereka berubah menjadi petaka ketika teror dari makhluk halus mulai mengancam keselamatan janin yang dikandung Sharon. Janji Darah disutradarai Sentot Sahid, editor senior dari banyak film box office seperti Petualangan Sherina, 2000, Sidul The Movie 1, 2, 2018 hingga 2019, hingga Bumi Manusia, 2019. Ia juga pernah mendapatkan Piala Citra sebagai editor terbaik untuk Nightbus, 2017. Skenarionya ditulis Jujur Prananto kita kenal lewat Petualangan Sherina, 2000, Ada Apa Dengan Cinta, 2002, hingga Petualangan Sherina 2, 2023. Sepasang suami istri bernama Raihan dan Sharon sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun, di tengah kehamilan Sharon, pasangan suami istri tersebut diteror oleh sesuatu hal mistis yang mengerikan dan mereka sendiri tidak tahu. Teror mistis tersebut mengancam keselamatan janin yang dikandung Sharon. Panik dan tidak tahu harus berbuat apa lagi, Sharon kemudian meminta tolong temannya, Tias, Sabrina Luna. Tias pun mengusulkan omnya sendiri, Kasman yang memiliki kemampuan tersebut. Raihan sempat melarang istrinya untuk memanggil paranormal karena ia beranggapan makhluk tersebut akan bertindak ekstrim jika diganggu, dan memilih untuk mendiamkannya. Namun, gangguan tersebut makin menjadi-jadi dan membuat Kasman pun tewas mengenaskan. Raihan pun akhirnya mengakui kepada istrinya kalau ia memiliki indera keenam. Namun, ia sendiri pun tidak bisa mendeteksi dari mana gangguan tersebut. Usut punya usut, ternyata gangguan mistis tersebut berasal dari kisah masa lalu Raihan dengan sepupunya, Dinda. Sewaktu kecil, keduanya pernah berjanji untuk saling melindungi. Namun Raihan curiga Dinda yang sudah meninggal, datang kembali kepadanya untuk menagih janji padanya. Janji Darah terasa berbeda dari banyak film horor yang pernah hadir di layar lebar Indonesia. Narasinya sendiri sebagian merupakan pengalaman pribadi sang sutradara yang akhirnya bisa ia wujudkan dalam bentuk medium yang lebih besar. Narasinya terbilang sederhana, namun sangat personal, terlebih di bagian konklusinya yang akan membuat kita terharu. Film yang mempunyai 3 lini masa ini diceritakan dengan sangat baik, dengan menempatkan adegannya terstruktur dengan narasinya yang berjalan linear. Walaupun tidak membedakan ton warna yang merepresentasikan peralihan lini masa, namun kita masih bisa melihat perbedaan dari karakter utamanya yang muncul di masing-masing kilas balik. Hal menarik lainnya yang menjadi catatan adalah hadirnya subplot yang berjalan sebagai latar dari plot utamanya. Subplot ini terasa krusial karena merupakan penggalan penting dari masa lalu Raihan yang memperlihatkan betapa fluktuatifnya relasi yang ia hadapi bersama Dinda. Dan ini ternyata berdampak pada gangguan teror yang ia hadapi selama ini. Emir Mahira dan Natasha Wilona berperan sangat baik sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai, dan tidak terlihat canggung sama sekali di layar. Kemesraan mereka ditampilkan tanpa malu-malu, tentu dengan batas kesopanan yang masih bisa diterima penonton secara luas. Tidak hanya kemesraan yang diperlihatkan keduanya, tapi juga saat harus berargumen soal perbedaan pendapat soal gangguan yang harus dihadapi keduanya dan cenderung meruncing. Banyak momen di mana kedekatan mereka berdua ini menjadi nilai lebih dari film yang tidak hanya sekedar menjual jump scares belaka. Chemistry yang baik juga dihadirkan oleh Dinda dan Raihan yang menjadi bagian dari subplot film. Tak hanya dari saat mereka dewasa, namun juga saat mereka masih kecil yang diperankan dengan baik oleh Messi Gusti dan Abirama Putra. Janji Darah bukanlah tipikal film horor yang banyak hadir di Indonesia, karena bukanlah sebuah film yang menjual jump scares berlebihan, tidak bersifat agamis, dan tidak menghadirkan makhluk mitologi yang selama ini lekat di masyarakat kita. Film ini memiliki narasi yang amat emosional, menyentuh, dan kontemplatif bagi sang sutradara dalam merefleksikan hidupnya selama ini. Semua elemen hadir seimbang dari menit awal dimulai, dengan menghadirkan subplot yang akan melengkapi naratif film secara keseluruhan. Kekurangannya hanya di scoring yang terlalu overpowering di beberapa adegan. Tapi hal tersebut sangatlah minor dan tidak berdampak signifikan terhadap film ini.
Kolaborasi Sentot Sahid dan Jujur Prananto untuk film horor pertamanya ini rasanya patut diberikan pujian lebih karena keduanya bisa memberikan karya terbaiknya di genre horor. Janji Darah bukan hanya sekadar film horor. Lebih jauh, film ini juga dibalut dengan cerita fantasi, thriller, hingga drama yang mengharukan. Sebagai sutradara, Sentot Sahid mengklaim, sebagian dari cerita film berdurasi 104 menit tersebut diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh dirinya sendiri. Sekitar 40-50% Sentot Sahid alami. Sementara sisa sebagian cerita lainnya merupakan hasil pengembangan yang dieksplor lagi oleh sang sutradara dengan penulis andalannya, Jujur Prananto. Menurut pengakuan Sentot, sama halnya seperti yang ditampilkan di dalam film, saudara sepupunya memang sudah meninggal. Namun aslinya, ia bukan meninggal karena bunuh diri, melainkan karena sebuah kecelakaan. Di sisi lain, setelah kepergiannya, mendiang sepupu Sentot tersebut meninggalkan sebuah buku harian. Sentot juga menjelaskan bahwa ia dan sepupunya memang pernah mengucapkan janji untuk bertemu lagi, saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Namun pada kala itu, mereka tidak sampai menggunakan darah sebagai medium. Kendati demikian, Sentot benar-benar mengalami peristiwa di mana ia seperti keluar dari dunianya sendiri. Sang sutradara mengatakan, sebenarnya masih terdapat banyak hal yang tidak diungkap ke publik. Namun hal tersebut sengaja ia lakukan untuk menghormati mendiang sepupunya.